CEO melihat di kamera pengawas bahwa sarapan cinta yang istri kirim setiap hari dibuang begitu saja oleh sekretaris tanpa ragu. Baru saat itu ia benar-benar menyadari bahwa selama ini ia salah menuduh istri. Mengingat semua makian dan pukulan yang pernah ia berikan, rasa bersalah seketika muncul di hatinya. Ia buru-buru mengejar ingin memperbaiki keadaan. Namun wanita itu sudah putus asa. Ia hanya ingin segera mengakhiri hubungan ini. Sikap tenangnya malahan membuatnya ragu akan niat cerai. Tapi ia tidak tahu, orang di depannya kini bukanlah wanita yang sama. 3 hari lalu, setelah wanita itu mengantarkan makan malam, dalam perjalanan pulang terjadi kecelakaan. Perawat menelpon keluarga, meminta CEO datang untuk melihatnya terakhir kali. Namun ia menjawab dingin, tunggu sampai meninggal baru urus jasadnya. Lalu langsung menutup telepon. Perawat yang mendengar sampai geleng-geleng kepala. Mendengar kabar itu wanita itu menangis tanpa henti. Mengingat dulu dirinya adalah putri keluarga kaya yang bersinar. Setelah menikah ia bekerja keras untuk suaminya. Namun pada akhirnya yang ia dapat justru akhir seperti ini. Akhirnya ia ditutupi kain putih dan meninggal. Mungkin bahkan langit pun tak tega membiarkannya terlahir kembali setahun lalu. Mengingat sakitnya kehidupan sebelumnya, ia memutuskan untuk benar-benar melepaskan. Menemukan surat perjanjian cerai, tanpa ragu menandatangani namanya. Asisten mengirimkan dokumen itu ke kantor. CEO mengetahui ia tidak hanya setuju bercerai, tapi juga bersedia keluar tanpa membawa harta. Seketika ia terkejut. Kemarin ia masih menolak cerai. Hari ini tiba-tiba menjadi tegas. Ia mulai curiga. Berpikir wanita itu punya rencana lain. Mengira ia ingin menjebak dirinya lagi. Bagaimanapun dulu neneknya bersikeras menjodohkan mereka. Ia selalu berpikir wanita itu masuk ke keluarganya dengan tipu muslihat. Maka ia meminta asisten mengembalikan perjanjian dan menyusun yang baru. Saat itu wanita sudah membereskan koper, siap meninggalkan rumah ini. Melihat bunga di halaman yang ia tanam sendiri, juga mewakili harapannya pada pernikahan. Namun sekarang semuanya tak berguna lagi. Ia memerintahkan pembantu untuk membuang semuanya. Setelah CEO pulang dan mengetahui ia telah pergi, tiba-tiba muncul rasa kosong di hatinya. Ia seperti biasa melepas jas, melihat pakaian jatuh di sofa. Baru teringat pada wanita yang diam-diam merawatnya. Ia selalu mengira tidak mencintainya. Namun kebiasaan mengatakan sebaliknya. Ia meraih gelas air, namun ternyata kosong. Tak ada lagi yang menyiapkan segelas air hangat untuknya. Ia kesal dan melempar gelas ke lantai. Masih mengira ini hanya trik wanita. Hanya pura-pura ingin memancing perhatian. Wanita menunggu di kantor sipil tapi tak menemuinya. Lalu langsung pergi ke kantor. Tak disangka sekretaris menertawainya saat bertemu. Mengatakan hari ini ia tidak membawa makan dan hendak membuang makan siang. Melihat adegan itu, kepala wanita teringat peristiwa kehidupan sebelumnya. Saat itu setiap hari ia memasak untuk suami. Namun selalu dikembalikan oleh sekretaris dengan alasan CEO tidak makan dan sengaja dibuang ke tempat sampah. Dengan kebohongan mengatakan CEO yang membuangnya. Wanita menahan emosi. Bilang ia tidak peduli hubungan sekretaris dan CEO. Namun jika terus menantang, ia akan memecatnya sendiri. Sekretaris terkejut dengan sikap dingin itu. Detik berikutnya melihat CEO keluar dari lift. Segera berubah menjadi manja dan bersedih. Menangis mengatakan wanita salah paham soal hubungannya dengan CEO. Tak disangka wanita sama sekali tidak peduli. Langsung melempar tisu ke wajahnya. Saat itu CEO melihat adegan itu. Mengira istrinya masih bertindak tak masuk akal. Langsung marah dan menyerbu wanita itu.